Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kamila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi deep learning dalam pembelajaran di sekolah dasar. Di sini ada pengertian deep learning. Deep learning dalam pendidikan merujuk pada proses belajar yang tidak hanya berfokus pada hafalan fakta, tetapi pada pemahaman mendalam, pengolahan informasi, dan kemampuan mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Tujuannya adalah agar siswa bisa berpikir kritis, reflektif, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan pemahaman, bukan sekadar mengingat. Konsep ini sangat penting untuk membentuk generasi pembelajar yang mandiri dan adaptif. Selanjutnya, ada ciri-ciri deep learning. Yang pertama, pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar hafalan. Kedua, kemampuan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Ketiga, kegiatan belajar yang aktif, seperti diskusi dan eksplorasi. Keempat, pembelajaran bersikap reflektif, siswa diajak berpikir tentang apa yang mereka pelajari dan mengapa itu penting. Dan yang terakhir, ada aplikasi pengetahuan dalam konteks nyata sehari-hari. Selanjutnya, ada tujuan deep learning dalam pendidikan. Deep learning bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang mampu berpikir kritis dan analitis, memiliki pemahaman jangka panjang terhadap materi pelajaran, dapat menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata, dan siap belajar sepanjang hayat. Hal ini juga membantu meningkatkan kualitas pendidikan karena siswa lebih aktif dan terlihat dalam proses belajar. Selanjutnya, pentingnya deep learning di sekolah dasar. Masa sekolah dasar adalah fondasi pembentukan cara berpikir anak. Penerapan deep learning sejak dini akan membantu anak membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis dan sintesis. Di SD, metode ini bisa dilakukan dengan pendekatan tematik, pemecahan masalah, dan kegiatan proyek sederhana. Guru berperan sebagai fasilitator yang memancing siswa untuk menemukan makna di balik materi pelajaran. Contoh implementasi deep learning di sekolah umum. Yang pertama, proyek tematik. Misalnya membuat majalah kelas berdasarkan tema pelajaran. Yang kedua, observasi lingkungan. Siswa mengamati tanaman lalu membuat laporan. Yang ketiga, diskusi kelompok, membahas masalah sosial di lingkungan sekolah. Yang keempat, pemecahan masalah nyata, seperti membuat sistem antrean di kantin. Semua contoh ini melibatkan proses berpikir, kolaborasi, dan penerapan ilmu dalam kehidupan siswa. Contoh deep learning di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Misalnya, siswa membaca cerita rakyat lalu menganalisis tokoh dan nilai moral dalam cerita, mendiskusikan relevansi cerita dengan kehidupan saat ini, menulis ulang cerita dari sudut pandang tokoh lain. Kegiatan ini melatih kemampuan memahami, menulis kreatif, dan berpikir kritis secara bersamaan. Contoh deep learning di mata pelajaran matematika, IPA, dan PPKN. Matematika, mengukur benda di kelas lalu menghitung luas dan keliling. IPA, menanam biji kacang hijau, mencatat pertumbuhan setiap hari, dan menarik kesimpulan. PPKN, membahas nilai gotong royong melalui studi kasus nyata, lalu membuat poster kampanye. Setiap contoh ini melibatkan observasi, analisis, dan penerapan nilai atau konsep pelajaran. Yang terakhir, ada kesimpulan. Deep learning dalam pendidikan membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam, mengembangkan cara berpikir reflektif, serta mendorong mereka untuk menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer pengetahuan,
tetapi proses pembentukan karakter dan pola pikir. Dan ini daftar pusakanya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan easy to understand. See you on the next video and thank you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Kita mau babai dulu ya. Kamu bye-bye. Kamu bye-bye. Ya sudah, bye-bye dulu.